Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam kenal. Perkenalkan, nama saya Minarsi, stambuk B201-19080 dari jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tadulako. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai teori-teori dari sosiologi modern, yaitu teori konflik. Langsung saja, saya akan menjelaskannya. Teori konflik muncul sebagai reaksi atas teori fungsionalisme struktural yang kurang memperhatikan fenomena konflik dalam masyarakat. Teori konflik adalah satu perspektif di dalam sosiologi yang memandang masyarakat sebagai satu sistem sosial yang terdiri dari bagian-bagian atau komponen-komponen yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda, di mana komponen yang satu berusaha untuk menaklukkan komponen yang lain guna memenuhi kepentingannya atau memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. 2. Yaitu jenis teori konflik. Berdasarkan studi penyebab teori konflik, terdapat dua jenis konflik. Yang pertama, konflik budaya. Konflik budaya adalah analisis teori konflik yang terjadi ketika sejumlah budaya tertentu ditutup dalam suatu masyarakat. Budaya ini dianggap aneh, sehingga pandangan masyarakat memiliki basis pengetahuan bahwa apa yang mereka lakukan adalah bentuk sikap terhadap perubahan sosial yang tidak dapat diterima. 2. Konflik kelas sosial. Konflik kelas sosial, cara lain untuk menggunakannya dalam mempelajari teori konflik ketika kelompok membuat aturan sendiri untuk melindungi kepentingan mereka. Contoh teori konflik, yang pertama yaitu kemiskinan. Contoh kemiskinan dalam teori konflik jika diperdalam dapat mengklarifikasi kemiskinan. Kemiskinan adalah latar belakang masyarakat untuk membawa perubahan sosial menjadi lebih baik. Perubahan ini karena orang miskin akan mencoba melakukan sesuatu yang dapat meningkatkan pendapatan mereka. Misalnya, orang miskin pergi ke kejahatan, sementara orang kaya bertahan memperluas jaringan bisnis mereka untuk bertahan hidup dalam kemakmuran. Contoh kedua yaitu pengangguran. Studi teori konflik juga dapat digunakan untuk memperdalam pengangguran, dengan pengangguran menjadi salah satu penentu konflik. Teori konflik menurut Karl Marx. Menurut Karl Marx, hakikat kenyataan sosial adalah konflik. Konflik adalah satu kenyataan sosial yang bisa ditemukan di mana-mana. Bagi Karl Marx, sosial adalah pertentangan antara segmen-segmen masyarakat untuk memperebutkan aset-aset yang bernilai. Jenis dari konflik sosial ini bisa bermacam-macam, yakni konflik antar individu, konflik antar kelompok, dan bahkan konflik antar bangsa. Tetapi, bentuk konflik yang paling menonjol menurut Karl Marx adalah konflik yang disebabkan oleh cara produksi barang-barang material. Menurut Karl Marx, proses produksi barang-barang material ada dua kelompok, yakni pertama, kelompok kapitalis. Mereka adalah orang-orang yang mempunyai modal dan menguasai sarana-sarana produksi. Yang kedua adalah kaum proletariat atau kelompok pekerja yang jumlahnya jauh lebih banyak dari kelompok pertama. Mereka ini menyerahkan tenaganya untuk menjalankan alat-alat produksi dan sebagai imbalannya mereka mendapatkan upah dan bukannya barang yang mereka hasilkan. Teori konflik menurut Ralph Dahrendorf. Menurut Ralph Dahrendorf seringkali disebut teori yang dikemukakannya itu teori konflik dialektika. Bagi Dahrendorf, masyarakat mempunyai dua wajah, yakni konflik dan konsensus. Kita tidak mungkin mengalami konflik kalau sebenarnya tidak ada konsensus. Misalnya, si A dan si B yang berada dalam sebuah organisasi atau perkumpulan tidak mungkin terlibat dalam konflik karena mereka tidak pernah mengenal satu sama lain dalam hidup bersama. Demikian pun sebaliknya, konflik bisa menghantar orang kepada konsensus. Pada dasarnya, pandangan teori konflik tentang masyarakat sebelumnya tidak banyak berbeda dari pandangan teori fungsionalisme struktural, karena keduanya sama-sama memandang masyarakat sebagai satu sistem yang terdiri dari bagian-bagian. Perbedaan antar keduanya terletak dalam asumsi mereka yang berbeda-beda tentang elemen-elemen pembentuk masyarakat itu. Menurut teori fungsionalisme struktural, elemen-elemen itu fungsional sehingga masyarakat secara keseluruhan bisa berjalan secara normal. Sedangkan bagi teori konflik, elemen-elemen itu mempunyai kepentingan yang berbeda-beda
sehingga mereka berjuang untuk saling mengalahkan satu sama lain untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Terima kasih, itulah tadi sedikit penjelasan tentang teori konflik dari mata kuliah Teori-teori Sosiologi Modern. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.